Ya, isu keaslian ijazah Jokowi kembali digulirkan oleh Roy Suryo CS. Adakah bukti baru yang dikantongi oleh Roy Suryo dan apa tujuannya melakukan audiensi dengan Komisi 3 dan 10 DPR RI? Kita akan bahas hal ini dengan narasumber Roy Suryo, penggugat ijazah Jokowi melalui sambungan Zoom, dan Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam Mas Roy, selamat malam Mas Mardiansah. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Mas Aldianto. Ya. Mardiansah dong Mas, kan bukan orang Jawa ini. Iya Mas Diansah Semar. Semarnya saya nggak lupa. Itu. Baik, saya langsung ke Mas Roy begitu. Mas Roy mengajukan audiensi kepada DPR RI. Ya. Pertama dulu deh, sambutannya gimana? Meriah. Ya, jadi update-nya memang kami kemarin itu menyampaikan surat. Biasanya kan orang kalau menyampaikan surat kan hanya dikirim lewat pos. Cuman sebagai wujud dari etika kami, etika orang Timur, itu kami menyampaikan secara langsung. Dan alhamdulillah ya, dua komisi yang kami berikan surat, yaitu di Komisi 10 bidang pendidikan, itu diterima langsung oleh kepala protokolnya dan segera akan diagendakan, apakah itu audiensi atau langsung RDPU, rapat dengar pendapat umum. Dan yang kami berterima kasih sekali ketika kami ke Komisi 3, ya itu langsung diterima oleh staf ahli dan tenaga ahli dari Komisi 3. Ya, kemudian kami juga akan dijadwalkan untuk audiensi dan juga untuk rapat dengar pendapat. Jadi prosesnya itu, Mbak. Gitu. Jadi kita menggunakan etika ketimuran untuk langsung datang ke wakil rakyat kita yang ada di DPR. Sudah direspon dengan baik, artinya yang mau saya tanyakan, emang punya bukti baru apa lagi terkait dengan ijazah Jokowi maupun dengan Wapres Gibran? Nggak ada. Iya, betul. Jadi kami memang kalau Komisi 10 kan Komisi Bidang Pendidikan. Saya dulu kebetulan ketika Menpora kan mitra kami adalah Komisi 10. Jadi kami tahu persis apa tugas dan fungsi daripada Komisi 10 yang menangani bidang pendidikan. Jadi insya Allah kita memang nanti kalau pada RDPU ada audiensi, itu kita akan mempertanyakan kembali gitu ya, soal apa yang sudah kami tulis di buku Jokowi White Paper, yaitu soal pendidikan dari mantan presiden kita dan juga pendidikan dari Wapres kita yang sekarang lagi digugat secara perdata oleh Pak Subhan. Nah, kalau Komisi 3 itu memang kita bicara masalah hukumnya. Outputnya memang harapannya apa Mas Roy dari DPR? Kalau harapannya kan kita mengembalikan marwah DPR nih Mbak, Mas Sister. Jadi artinya gini, daripada nanti rakyat tuh protes kepada DPR tidak bersuara, kita ini mengembalikan fungsi dan marwah DPR. Kita punya 575 wakil rakyat. Nah, jadi 575 wakil rakyat kita itu kita berdayakan supaya mereka lah mewakili kita untuk bersuara. Jadi kita tidak akan turun ke jalan teriak-teriak tapi lebih baik DPR tanggap dengan situasi ini dan kemudian membahas juga nanti apa yang kami tulis di buku dan apa yang terjadi terhadap gugatan ijazahnya Wapres oleh Pak Subhan. Jadi kita kembalikanlah tertib hukum, tertib administratif di negara ini. Gitu. Mas Mardi, harapannya ini kan tampaknya ingin ada rapat khusus membahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi dan sekarang sudah ekspansi ke ijazah Wapres Gibran. Anda tanggapannya gimana? Harapan boleh, mimpi bebas, kan begitu ya. Mimpi bebas menurut Anda yang diadukan oleh tim Roy Suryo orang itu kan memang diberikan keleluasan untuk bermimpi, berharap seperti yang dilakukan Roy Suryo CS ya. Karena memang sesungguhnya kan begini, kalau dari substansi soal ijazah Pak Jokowi, soal sekolahnya Mas Wapres, itu memang sulit untuk dibantah bahwa memang tidak ada bukti yang bisa membuat fakta-fakta secara hukum itu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Nah, tinggal lagi di tengah kepanikan Roy Suryo CS yang memang saya dengar-dengar sudah cukup bukti ya terkait dengan prosesnya di aparat kepolisian. Ini kan lagi di tengah kepanikan, di tengah ketakutan, berupaya untuk mendapatkan momentum politik untuk mendukung sesuatu substansi yang nihil gitu loh. Sehingga langkah berikutnya kemana lagi kalau bukan ke DPR. Nah, ke DPR juga biasa saja diterima sama staf dan lain sebagainya. Tadi saya pikir diterima langsung tuh oleh siapa gitu. Oleh anggota dewan misalnya, nggak tahunya sama stafnya. Nah, tadi harapan saya juga Mas Roy Suryo ada di sini, jadi saya bisa tampak langsung lihat gitu apakah betul-betul masih sehat atau enggak. Karena memang begini ya, Mbak, Republik kita ini kan sedang banyak sekali dicoba ya. Beberapa waktu lalu kita ada demonstrasi, kerusuhan dan lain sebagainya, krisis global. Yang menurut saya
apa yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang terkait soal apa yang juga digugat dan dipersoalkan Roy Suryo CS kan sudah dijawab dengan baik, dijawab dengan jelas, dijawab dengan clear. Kalau bahasa Roy Suryo itu clear gitu ya. Nah, kenapa ini terus diolah terus? Karena memang Roy Suryo CS merasa perlu masih hidup barang ini, eksistensi ini, supaya panggungnya dapat. Terus ada juga ruang-ruang politik momentum yang coba dicari-cari gitu, yang menurut saya jauh panggang dari api gitu, apalagi gitu. Yang ada itu benar kita bahu-membahu bagaimana memikirkan bangsa ini ke depan, itu yang paling penting. Cuman karena orang penuh dengan apa ya, bukan saja suzon. Kalau waktu itu saya pernah bilang, teman-teman ini ya, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu seperti menteri propagandanya di zaman Nazi dulu, Hitler. Joket Goebbels. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu akan juga bisa menjadi suatu kebenaran. Nah, dia coba kebohongan itu diulang-ulang, orang yang tadi yakin bahwa ini tidak benar menjadi ragu dan sebagainya, padahal substansinya tetap bohong gitu. Oke, Mas Roy, Anda dibilang datang ke DPR karena bentuk kepanikan dan juga cari panggung politik. Jawaban Anda? Enggak ada panggung politik. Enggak, kalau menurut aku sih Om Roy udah siap-siap aja menghadapi proses hukum. Tadi nggak motong Mas Novianto ya. Jadi artinya gini, kami itu menegakkan semua aturan dengan benar. Kami lakukan sudah riset secara ilmiah dalam buku Jokowi's White Paper. Kemudian juga kami membantu nanti Pak Subhan ketika kemudian melakukan itu kami lakukan sesuai dengan jalurnya. Dan sekarang kita kan punya wakil rakyat, Pak. Ya. Kita punya wakil rakyat. Jadi 575 anggota wakil rakyat itu daripada cuma nanti diprotes oleh adik-adik mahasiswa dengan tuntutan 17.8 ya, kemudian juga mereka tidak kemudian melakukan fungsinya, mereka kita serahi untuk mewakili rakyat yang benar-benar. Jadi kalau wakil rakyat itu harus ya mereka mengembalikan sesuai dengan komisinya. Komisi 10 ya urusan pendidikan. Ada pendidikan dari mantan presiden yang nggak jelas. Ada pendidikan dari wapres sekarang yang nggak jelas. Jelasnya bagaimana? Itu biar diatur lagi, ya nggak jelas lah. Nanti akan terbongkar. Yang nggak jelas Roy Suryo CS lah. Kemudian Komisi 3 yang juga melihat masalah hukumnya. Jadi itu Mbak Master. Jadi kita tuh benar-benar kembalikan supaya negara ini kembali tertib. Nggak usah ada gaduh ya. Gaduhnya nanti diselesaikan. Yang gaduh Roy Suryo CS buat. Kami hari ini di Solo itu juga dalam rangka bedah buku. Ya, bedah buku. Besok kami di Jogja juga bedah buku. Gitu ya. Jadi bedah buku secara ilmiah, dan kami tantang kampus-kampus, ayo lakukan bedah buku secara ilmiah dijawab dengan ilmiah, buku dijawab dengan buku, dan kami tadi menerima hadiah buku juga dari tempat di mana kami itu menyelenggarakan bedah buku. Jadi itu Mbak. Jadi meskipun sekarang sudah ada proses hukumnya, kita tunggu putusan pengadilan, tapi dari Mas Roy mengatakan ya berhaklah untuk melaporkan juga perkara ini kepada DPR, begitu ya, Mas? Itu kan ya itu proses hukum kan yang dilaporkan kan. Ada tuduhan apa, pencemaran nama baik, emang namanya baik ya gitu. Kemudian ada fitnah ya gitu, terus ada fitnah, terus ada penghasutan. Mana ada hasut penghasut ya gitu. Biarkan jalan Polda Metro Jaya ya. Tapi kami menyelenggarakan apa yang menjadi ranah kami sebagai ranah Mas Roy, Mas Mardi, hak mereka loh untuk kan di awal saya nggak ngelarang. Saya bilang orang punya harapan, punya mimpi boleh-boleh aja. Tapi kalau ditanya soal substansi kan kita juga punya perspektif soal substansinya. Kalau disampaikan juga soal kita nggak mau bikin gaduh, selama ini siapa yang buat gaduh kalau bukan Roy Suryo CS kan begitu loh. Iya, tapi masalahnya kan mereka belum publik yakin bising sekali dengan Roy Suryo CS, dan sekarang ini dia melihat begini ya. Roy Suryo CS melihat bahwa kemarin ada momentum ketika memang DPR disorot publik. Ketika DPR mulai dikritisi publik, nah ini ada ruang sedikit untuk masuk. Ya. Sehingga ada sensitivitas DPR yang diharapkan itu menciptakan momentum politik, kan begitu aja kan gitu loh. Jadi kalau saya lihat ya, ini kan udah pontang-panting nih ke sana, banyak lah yang ditemui sama Roy Suryo CS ini, itu menandakan kepanikan sebenarnya, bahwa sebentar lagi proses hukum sudah berjalan gitu ya, proses hukum berjalan. Jadi kalau saran saya fokus pada proses hukum yang memang berdasarkan informasi yang saya dapat, dugaan-dugaan dan lain sebagainya, sepertinya sudah cukup alat bukti. Jadi mental diperkuat kan gitu ya. Kalau kawan-kawan yang sudah pernah merasakan di dalam kan nggak gampang juga hidup di penjara itu. 1 kali 2 meter selnya, kadang ada tikus juga di situ kan gitu. Jadi maksud saya jauh lebih bagus memang memperkuat mental kan gitu ya.
coba untuk menguji kesabaran dan lain sebagainya dibandingkan menghabiskan energi sesuatu yang menurut saya kosong, nihil, nggak ada isinya. Apalagi yang mau dipersoalkan kan gitu loh. Jadi semua institusi negara ini nggak dipercaya. Terus apalagi kita percaya, Mbak? Gitu loh. Kalau semua institusi kita nggak dipercaya, apalagi lembaga pendidikan nggak dipercaya, apalagi mau dipercaya gitu loh. Oke, baik. Gitu. Mas Roy, kan sebenarnya ya ini mungkin pertanyaan yang berulang-ulang begitu kan. UGM bilang sudah asli, tapi kemudian tim dari Mas Roy CS bahkan membalas dengan Jokowi White Paper, buku. Artinya memang sangat konsisten tidak percaya. Nah sekarang pertanyaannya, ternyata tidak cuma Jokowi yang dipertanyakan ijazahnya, tapi juga melapor ke DPR terkait dengan background pendidikan Wapres Gibran. Kenapa tuh, Mas? Iya, penting. Karena kan kemarin ada masukan dari teman-teman di seberang. Kenapa yang diprotes adalah, yang dikritik adalah orang yang sudah tidak menjabat lagi. Dikira kami nggak takut kemudian mengkritik orang yang masih menjabat. Ini buktinya. Orang yang masih menjabat itu pun ternyata riwayat pendidikannya juga tidak kalah payahnya. Itu nanti ada bukti-buktinya semua. Dan daripada kita kemudian hanya ribut kemarin, kita sampaikan dulu ke DPR. Katanya kita harus menyampaikan ke wakil rakyat. Ya udah, kita sampaikan dulu ke wakil rakyat. Dan kebetulan ada yang menggugat kan. Pak Subhan itu kan membuat perdata itu. Ya udah, biar nanti gugatannya juga jalan, kita siapkan juga bukti-buktinya, dan nanti kalau soal proses hukum kita konsentrasi, kami itu juga konsentrasi. Kita tunggu betul ya proses dari Polda Metro Jaya, dan kita juga selalu datang, kita juga selalu diminta BAP, juga kita BAP. Jadi nggak ada yang salah kan? Biar dia juga berjalan, yang proses ini juga jalan, proses kemudian ketatanegaraannya juga jalan. Kalau nanti ada, misalnya kami bedah buku di bahkan 4.000 kampus ya misalnya gitu kan, kampus di Indonesia kan ada 4.000, ya biarkan juga, biar itu jalan. Jadi biar masyarakat juga mengerti, apalagi kita menyampaikan apa yang ditarik oleh masyarakat sebagai pemenuhan hak literasi. Kita kan baru saja juga memperingati Hari Literasi Internasional tuh, tanggal 8 September yang lalu. Nah ini dalam rangka itu, jadi supaya orang Indonesia itu terliterate, orang Indonesia itu tercerahkan membaca buku, jangan hanya baca Shinchan. Nah, jadi tuduhan terkait dengan ijazah Wapres Gibran ini apa nih Mas intinya? Kosong intinya, nggak ada apa-apa. Ya, artinya gini, kita lakukan ilmiah kok. Gitu, kalau ternyata memang tuduhan itu. Suaranya yang terdengar ke sini Mas Ros kurang jelas, kayak suara Shinchan malah. Belum sampai kesimpulan, baru mempertanyakan ijazahnya Wapres itu benar apa enggak. Oke, baik, Mas Mardi, ini kan yang digugat tidak hanya ijazah dari Jokowi, tapi juga Wapres yang menjabat. Kalau tadi Mas Mardi mengatakan bahwa Mas Roy panik, toh buktinya disampaikan juga. Loh, berani kok saya juga menggugat yang masih menjabat. Nanti dijawab Mas Mardi, sampai Indonesia Malam. Masih akan segera kembali, saudara. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Pertanyaan saya tadi, Mas Mardi, ini kan tidak hanya ijazah Jokowi yang dipersoalkan, tapi juga ijazah Wapres. Ini artinya tadi Mas Roy menegaskan kita tidak hanya mengkritik yang sudah tidak menjabat, yang menjabat pun nggak ini gitu loh, mereka berani gitu. Jadi di tengah kebuntuan ya, ini secara psikologis ya, di tengah kebuntuan, di tengah tidak ada jalan lain, yang lahir itu kan memang keberanian yang cenderung kenekatan. Nah kenekatan itu sudah tidak lagi berpikir rasionalitas itu. Kenekatan itu sudah berpikirnya bagaimana caranya bertahan hidup. Bagaimana caranya melepaskan dari jerat yang dia bikin sendiri. Dan pada posisi itulah Roy Suryo CS sekarang itu. Jadi bagaimana caranya dia bisa melepaskan diri dari jerat hukum yang dia buat sendiri. Yang sekarang dia sulit juga untuk membantah fakta-fakta yang dalam proses hukumnya nanti juga bisa kita lihat. Nah kalau kita kan melihatnya begini, ini sudah berjalan, prosesnya sudah baik sekali. Kalaupun nanti memang sudah masuk penyidikan, sudah ada tersangkanya, silakan hadir, dibuktikan di pengadilan. Institusi apa lagi mau dipercaya kalau misal hampir semua institusi nggak dipercaya. Kayak misalnya proses ijazah. Kedua orang ini, beliau ya, Pak Jokowi, Mas Gibran, semua sudah melewati proses itu. Mau itu KPU dan lain sebagainya. Itu kan institusi negara yang kita sebagai warga negara yang baik, ketika bersepakat bernegara, harusnya juga setuju dan percaya pada apa yang dihasilkan oleh institusi negara. Nah kalau ini kan seolah-olah bahwa apa yang menjadi benaknya Roy Suryo CS itu benar. Kalau misalnya tidak dibenarkan, dia tetap melawan bahwa itu suatu kebenaran. Ini kan yang menurut saya kebohongan yang diulang-ulang sehingga mempengaruhi publik gitu. Mempengaruhi publik
jadi terbelah, yang tadinya juga yakin nggak yakin jadi menjadi suatu kebenaran ini. Ini yang menurut saya, ini yang akhirnya tidak hanya sesat, ini jahat, ini cara berpikirnya jahat, cara juga bagaimana mempengaruhi psikologis masanya jahat, karena memang dasarnya kebohongan. Kalau dasarnya kebenaran, ini nggak kayak gini caranya ini. Mas Roy punya bukti apa saja untuk membuktikan bahwa ijazah Mas Wapres itu bermasalah? Iya, jadi gini Mbak, jadi tidak ada kebohongan di kami. Ya, ada gitu, banyak, nggak usah bilang nggak ada kebohongan di kami. Sudah beberapa kali juga kita debat soal skripsi, soal apa juga banyak kebohongan di situ gitu loh. Gitu loh. Jangan juga bilang tidak ada kebohongan di kami, banyak kebohongan. Penyetaraan ijazah gitu loh. Yang itu dari UTS, University Technology of Sydney, itu ternyata setara dengan SMK. Ya, UTS itu menyelenggarakan program namanya INSERS. INSERS itu kayak matrikulasi gitu loh. Dan itu sempat ditulis dalam CV-nya, dalam kurikulum vitae-nya Gibran dulu, itu S2. Ya, itu ada buktinya semua kita kumpulkan, dan ternyata dia sekarang nggak ngakuin gitu. Dan itu dianggap sebagai sebuah SMK, grade level 12. Lah kok bisa universitas kok disetarakan SMK? Ayo nanti kita buka. Jadi kalau yang itu orang bohong, lebih jahat mana? Orang yang pakai jasa palsu, atau yang kami yang dengan penelitian itu membuka tabir keburukan atau kebohongan dari seorang yang sekarang lagi menjabat. Itu aja. Ayo kita buktikan semua. Kita berani buka semua kan nanti. Ya, semua ijazahnya jangan merasa paling benar dan paling bersih gitu loh. Ada. Jangan merasa paling benar, paling bersih. Hampir satu republik ini tahu juga kelakuan Rasulullah setelah tidak menjabat menteri, kan begitu loh. Jadi sudahlah. Ya, jangan juga merasa benar, jangan rusak merasa suci, tapi banyak juga kelakuan-kelakuan yang sebenarnya memalukan secara publik gitu. Gitu loh. Jadi maksud saya kalau bicara soal kebenaran, bicara soal moral, moral siapa yang bisa dipertanyakan kalau bukan moral diri sendiri gitu. Gitu loh. Gitu loh. Makanya kalau ada, ya saya nggak tega ya, cuma ya. Kalau kita udah lihat. Cuma kita satu republik tahulah siapa Roy Suryo dan bagaimana kelakuannya kan. Jadi mana bisa dipercaya kalau kelakuannya sudah diketahui publik, Mas? Nggak bisa lah. Gitu loh. Orang barang negara jadi bawa pulang kok kan gitu loh. Jadi sudah lah kan gitu loh. Paling tepatnya sih kayaknya memang kita tunggu putusan pengadilan. Proses pengadilan, bukan bangun opini. Karena kalau bicara moral nggak ini pertanyaan ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya ini terkait dengan ijazah Jokowi kan sudah masuk ke lingkaran hukum begitu pengadilan. Nah kalau sampai tidak terbukti ini kan bisa menjurus ke fitnah. Anda sudah siap tentang itu, Mas Roy? Sudah nggak ada pilihan, Mbak, bukan soal siap. Artinya nanti semua insya Allah akan kita buktikan ya, gitu. Kalaupun nanti misalnya itu harus sampai ke level pengadilan, ayo, gitu loh. Jadi jelas betul nanti. Dan ini lagi-lagi ya. Jangan kemudian akan pakai jurus-jurus yang sama. Udah kuno tuh jurusnya. Kita punya bukti ilmiah soal ijazah diserang dengan pencemaran nama baik. Ya, emang namanya baik. Sekali lagi saya ulang. Emang nama Om Roy Suryo juga baik kan? Enggak juga. Jangan juga merasa namanya baik loh. Mas Roy, jangan juga merasa namanya baik loh. Ijazahnya dan itu kita ntar netizen banyak yang bicara loh soal nama baik Roy Suryo itu. Tapi Mas Roy yakin ya, Mas Roy CS yakin bahwa sudah mengantongi bukti-bukti terkait dengan persoalan ijazah dari Pak Jokowi maupun juga Mas Gibran ya. Kami pegang semua itu yang katanya itu. Dan Anda yakin dengan hasil putusan pengadilan tidak khawatir sama sekali gitu ya Mas Roy? Oke. Ya, harus semua harus kita bongkar nanti dan semua ada buktinya. Mau itu yang modern itu yang namanya MDIS atau itu ijazah yang dari Bradford yang katanya Bradford tapi ternyata itu salah beli ya, atau dari UTS yang ternyata hanya diserahkan menjadi ijazah selevel SMK. Itu lebih parah lagi nih dari Jokowi ini. Iya, lebih parah lagi dari Jokowi. Lebih parah dari Jokowi kata Mas Roy. Kan, orang kalau curiga biasanya ada pemantiknya. Singkat aja tapi. Iya, saya singkat aja. Ini udah lebih dari satu kali Roy Suryo bicara soal emang namanya baik gitu loh. Emang namanya Roy Suryo juga baik gitu. Semua satu republik juga tahu bagaimana tingkah laku Roy Suryo. Nggak usah pribadi. Enggak, bukan pribadi, bukan pribadi. Ketika bicara soal itu menyangkut soal pejabat publik itu tidak pribadi. Tapi semua juga orang tahu bagaimana pertanggungjawaban publik Roy Suryo setelah menjadi menteri, kan begitu loh. Kita semua tahu. Makanya jangan singgung-singgung soal nama baik. Menurut saya nama Roy Suryo juga tidak baik, jauh tidak baik dibanding yang lain.
Iya itu, Gitu nggak loh. usah minum kamu. Bukan pribadi itu. Ya kan, Itu bukan pribadi ya. Oke, Gitu. baik, kita fokus di kasus ini. Iya, tapi maksud saya jangan seakan-akan diri kita ini merasa benar, merasa suci, padahal secara hukum itu belum juga bisa dibuktikan dalam prosesnya gitu. Oke, baik. Tapi dari tim Mas Roy yakin ya bisa berhadapan dengan hukum nanti? Yakin boleh aja sih. Oh, jangan yakin boleh aja. Yakin boleh aja. Cuman saran saya udah siap-siap saja. Ya kan gitu, biarkan itu. Siap-siap. Iya, dibiarkan. Dan sambil saya kasih saran siap-siap aja. Kan gitu loh, diperkuat mentalnya kan gitu ya. Tiba-tiba hukum mana. Oke, baik, kita tunggu nanti putusan pengadilan juga proses update-nya nanti terkait dengan laporan yang diberikan oleh Mas Roy CS ke DPR ya, Mas. Terima kasih. Selamat malam Mas Roy, selamat malam Mas Mardi. Selamat Sampai malam. malam. Mas, saya kasih Halo.